Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Nugraha dengan NPM 2308 2600203 dari angkatan 2023 kelas C. Ingin mengerjakan tugas remediasi di blok obstetri, di mana di sini saya mengambil materi mengenai persalinan normal. Pertama-tama, saya akan membahas definisi dari persalinan normal. Persalinan normal itu adalah persalinan yang merupakan suatu proses pengeluaran hasil konsepsi berupa janin dan plasenta yang telah cukup bulan dan dapat hidup di luar kandungan melalui janin lahir baik dengan bantuan maupun tanpa bantuan. Nah, selain kita membahas definisi, di sini saya akan membahas tentang fisiologi dari proses persalinan. Nah, akhir kehamilan, kadar progesteron yang menurun menjadikan otot rahim sensitif sehingga menimbulkan kontraksi atau yang biasa disebut dengan HIS. Perubahan keseimbangan estrogen dan progesteron dapat mengubah sensitivitas otot rahim sehingga sering terjadi Braxton Hicks. Pada akhir kehamilan, kadar progesteron menurun sehingga oksitosin bertambah dan meningkatkan aktivitas otot-otot rahim yang memicu terjadinya kontraksi sehingga terdapat tanda-tanda persalinan. Nah, otot rahim memiliki kemampuan merenggang dalam batas tertentu, sehingga setelah melewati batas tersebut, terjadilah kontraksi sehingga persalinan dapat dimulai. Dinding rahim yang tegang akibat isi yang bertambah atau yang semakin besar, maka timbul kontraksi untuk mengeluarkan isinya. Nah, selain kita membahas definisi dan fisiologi persalinan, kita membahas tentang tanda-tanda dan gejala persalinan. Biasanya itu yang pertama, tanda persalinan sudah dekat. Biasanya pada ibu hamil akan terjadi lightening atau badan lebih ringan. Kemudian yang kedua terjadi poli polikasuria. Ibu akan mengalami banyak kencing seperti anyang-anyangan. Kemudian terjadi fase labor atau peningkatan Brachin Hicks. Kemudian terjadi perubahan serviks, kemudian energi sport atau kenaikan energi selama 1 sampai 2 hari menjelang kelahiran. Kemudian yang terakhir adalah gastrointestinal upset atau terjadinya mual muntah. Kemudian yang kedua ada tanda-tanda pasti persalinan. Yang pertama itu ada kontraksi uterus semakin lama semakin teratur, kemudian penipisan perubahan serviks, kemudian terjadinya bloody show. Yang keempat itu ada premature rupture of membrane. Nah, kemudian kita membahas tentang bentuk-bentuk persalinan. Persalinan itu ada persalinan spontan, ada persalinan buatan ataupun persalinan anjuran. Nah, sebab-sebab mulainya persalinan itu yang pertama menurunnya kadar progesteron, kemudian ada teori oksitosin, kemudian ada kerenggangan otot, kemudian ada pengaruh janin dan teori prostaglandin. Kemudian untuk faktor persalinan sendiri itu ada 5. Yang pertama ada 5P. Yang pertama ada passage, terus ada power, ada passenger yang berupa janin, ada psikologi dan ada penolong. Nah, untuk pemeriksaan penunjang ini dapat dilakukan saat proses persalinan adalah pertama pemeriksaan laboratorium guna mengetahui HB ibu, apakah HB ibu normal atau rendah. Kemudian apabila rendah bisa kita lakukan transfusi darah. Kemudian kita ada pemeriksaan DJJ dengan Doppler guna memastikan janin yang di dalam perut ibu itu normal ataupun janin itu hidup atau tidak. Normal pada DJJ ini biasanya di rentan 120 sampai 160. Kemudian untuk tahap persalinan itu terbagi 4, yaitu ada kala 1, kala 2, kala 3 dan kala 4. Yang kala 1 itu adalah persalinan dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus dan pembukaan serviks hingga mencapai pembukaan lengkap yaitu 10 cm. Kala 1 dibagi menjadi 2, yaitu ada fase laten dan fase aktif. Kemudian ada kala 2. Nah, kala 2 itu persalinan kala 2 dimulai dengan pembukaan lengkap dari serviks dan berakhir dengan lahirnya bayi. Proses ini berlangsung 2 jam pada primi, yaitu kehamilan yang pertama, dan 1 jam pada multi, yaitu kehamilan yang lebih dari 1 kali. Kemudian di kala 3. Kala 3 itu persalinan dimulai setelah lahirnya bayi dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Berlangsung tidak lebih dari 30 menit dan bisa disebut dengan kala uri atau kala pengeluaran plasenta. Nah, pada kala 3 ini bisa terjadi gangguan-gangguan seperti
plasenta yang tidak bisa lahir, itu merupakan kelainan pada ibu. Itu bisa kita lakukan dengan cara kita mengeluarkan secara manual plasentanya dengan bantuan alat medis. Kemudian ada kala 4. Kala 4 itu dimulai sejak plasenta lahir sampai dengan 2 jam. Setelah itu pada kala 4 dilakukan pemantauan setiap 15 menit dan 1 jam pertama dan 30 menit di 1 jam berikutnya guna melihat apakah ada pendarahan yang tidak berhenti pada ibu, kemudian apakah ada infeksi, biasanya terjadi endometritis atau hal sebagainya. Guna melihat pendarahan, jika pendarahan tidak berhenti maka perlu dilakukan tindakan. Mungkin itu saja yang saya bahas mengenai persalinan normal untuk tugas remediasi dari blok obstetri ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.